Itu dikasih anggaran untuk menilai kepala penyelenggara pemilu, Pak. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu, Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live, Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespons hal itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian itu menjadi hal yang Pak, bukan. Itu lihat. Dia bukan kaya, Pak. Bukan kaya, Pak. Petugas gabungan menyisiri Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur saat melakukan penggerebekan narkotika. Beberapa bangunan yang disinyalir dijadikan penyalahgunaan narkoba digeledah petugas. Petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika. Pak, bukan. Itu lihat. Dia bukan kaya, Pak. Bukan kaya, Pak. Kagak tahu, Pak. Itu yang bukan rumah. Dalam penggeledahan ini, beberapa orang turut diamankan. Selain itu, petugas juga mengerahkan anjing pelacak dalam proses penggerebekan. Sementara hingga saat ini belum diketahui berapa banyak barang bukti maupun orang yang diamankan. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan, dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier.
Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak, mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda, bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan tuh PBB P2, pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kota. Saat ini, pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bunga langka Rafflesia hasselti di tengah hutan Subur Kudus, Sumatera Barat. Septian, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, terisak ketika menemukan jenis Rafflesia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penantian Septian yang akrab disapa Deki selama 13 tahun akhirnya terbayar dengan melihat langsung Rafflesia hasselti. Momen haru ini dibagikan Chris Torogood yang juga ahli tumbuhan parasit di akun media sosial X pribadinya. Momen penemuan bunga langka ini juga diunggah akun media sosial Oxford University. Dalam narasinya, mereka hanya menuliskan nama Chris Torogood sebagai penemu bunga. Unggahan ini kemudian memicu reaksi keras dan mendapat kecaman dari netizen Indonesia lantaran nama peneliti Indonesia tidak ditulis dan diapresiasi. Protes keras juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam komentarnya di unggahan tersebut, Anies menuliskan komentar tajam. Anies menggunakan istilah non-playable character atau NPC, istilah dalam dunia game yang merujuk pada karakter figuran yang tidak penting. Anies pun meminta kepada Oxford University untuk menyebutkan nama-nama peneliti Indonesia yang ikut dalam ekspedisi. Usai diserbu netizen Indonesia, Universitas Oxford kemudian mengunggah ulang video penemuan bunga berikut narasinya yang telah memasukkan nama peneliti Indonesia Septian Andriki sebagai penemu. Meski telah mengklarifikasi, unggahan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia yang terlanjur kesal lantaran Oxford menihilkan peran peneliti lokal dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespons hal itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya? Buku agenda yang kemarin
dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian itu menjadi hal yang